Hai Sobat Tani, pernah kepikiran nggak kenapa pohon rica atau pohon rawit yang tumbuh sendiri itu bisa hidup lebih sehat? Ya, salah satunya seperti pohon ini, yang alhamdulillah tumbuh sehat dan lebat dan bisa menghasilkan buah antara 500 sampai 800 gram per satu kali panen. Tapi yang anehnya, kalau sengaja ditanam, kok nyari 500 gram per pohon aja gitu rasanya kayak mustahil banget. Entah apa yang terjadi, kenapa bisa jadi seperti itu. Nah, untuk biar tidak penasaran, yuk kita simak sama-sama penjelasannya. Pada dasarnya, antara pohon rawit yang hidup sendiri atau yang ditanam itu punya potensi yang sama kalau memenuhi kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh tanamannya itu sendiri. Tapi kali ini kita hanya akan membahas tentang kenapa pohon rawit yang hidup sendiri itu bisa lebih sehat, lebih kuat, dan lebih lebat buahnya daripada yang ditanam. Alasan yang pertama adalah karena pohon rawit yang hidup sendiri itu hanya memiliki sedikit saingan alami, sehingga dia tidak perlu sibuk untuk berebut nutrisi, entah itu dengan sesama atau dengan tumbuhan lainnya. Hal ini memungkinkan bagi dia untuk menyerap nutrisi lebih baik, sehingga membuatnya bisa tumbuh lebih subur dan lebih sehat. Yang kedua adalah mendapatkan sinar matahari langsung secara melimpah. Seperti halnya nutrisi tadi, sedikitnya saingan alami ini juga membuat pohon bisa mendapatkan sinar matahari langsung secara melimpah, yang akibatnya proses fotosintesis bisa terjadi dengan lebih baik, sehingga nutrisi dapat terpenuhi sepenuhnya. Yang ketiga, tidak rawan terserang penyakit. Pada dasarnya, nutrisi yang cukup, cahaya matahari yang melimpah sangat memungkinkan untuk membuat pohon itu menjadi sehat dan kuat, yang secara alami akan membuatnya lebih kebal dari berbagai macam penyakit. Dan juga karena dia hanya sendirian, jadi kemungkinan untuk tertular dari penyakit itu sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Yang keempat, tidak mudah memancing hama alami. Untuk yang satu ini sebenarnya kemungkinannya itu masih 50-50, karena entah sendiri maupun banyak, kalau udah waktunya kena ya kena. Tapi biasanya hama itu berkoloni dan suka hinggap di tempat yang berkoloni juga. Jadi kalau sendiri resiko kenanya itu agak sedikit kecil. Dan kalau sudah kena pun juga sedikit lebih mudah diatasi karena cuma sedikit. Yang terakhir adalah tempatnya yang ideal. Seperti halnya manusia atau hewan atau makhluk apapun itu, kalau sumber makanannya melimpah, akses untuk mendapatkan kebutuhannya mudah, suhunya baik, cuacanya bagus, iklimnya mendukung, stabil, pasti betah. Begitupun dengan cabai rawit. Coba Anda perhatikan tempat-tempat di mana dia bisa tumbuh subur secara alami. Biasanya tempat-tempatnya itu adalah tempat pembuangan sampah, bekas pembuangan kotoran hewan, atau bekas kandang, atau bekas tempat pembakaran,
dan lain hal sebagainya yang serupa. Biasanya tempat-tempat seperti itu cabainya pasti subur, hampir pasti. Kenapa? Karena emang media tanamnya itu ideal. Hampir semua nutrisi yang dibutuhkan itu ada. Ada juga sih memang cabai yang tumbuh di tempat-tempat yang seperti yang bukan saya sebutkan tadi. Tapi ya gitu, nggak akan sesubur seperti yang saya bilang tadi. Apalagi sampai bisa untuk tembus 500 sampai 800 gram per pohon per satu kali panen. Ya layaknya seperti kita yang kerja hanya untuk nyambung hidup. Ya cabai pun sama, hidup berbuah, tapi sebatas nyambung hidup aja, nggak bakal sesubur seperti yang saya sebutkan tadi kalau tempatnya itu nggak ideal. Kenapa bisa kayak gitu? Karena cuma di tempat yang ideal itu yang hampir semua nutrisi yang dibutuhkan itu ada, mulai dari makro sampai mikro. Sehingga sangat wajar walaupun tidak dipupuk oleh pupuk kimia apapun, dia tetap subur, tetap lebat, tetap sehat, dan tetap kuat seperti yang kita inginkan. Dan pada dasarnya walaupun dia bukan tumbuh sendiri, walaupun kita tanam, kalau tempatnya itu memang ideal, insya Allah pasti hasilnya hampir sama aja dengan yang kita tanam. Ya mungkin seperti itulah kira-kira alasan kenapa pohon cabai yang tumbuh sendiri itu bisa hidup lebih sehat, bisa hidup lebih kuat, dan bisa lebih lebat buahnya, karena tempatnya yang ideal. Intinya itu. Tapi kalau misalkan kalian kurang sependapat atau ada pendapat lain, kalian boleh cantumkan di komentar dan diskusi sama-sama. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.